Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Angginanda Sukma dari Padepokan 36 yang berlokasi di Dusun Seribitan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, dengan dosen pembimbing lapangan yaitu Dr. Banun Habibah Cahyokusiono, Magister Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sosialisasi tentang ekoenzim yang bertujuan agar masyarakat sadar dan dapat memanfaatkan limbah rumah tangga dengan semaksimal mungkin. Garis besar presentasi yang akan saya sampaikan adalah yang pertama pengertian ekoenzim, kemudian manfaat ekoenzim, dan yang terakhir adalah cara pembuatan ekoenzim. Sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah merupakan bahan sisa yang dibuang dari hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang tidak memiliki nilai ekonomis jika tidak melalui proses tambahan. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan lingkungan menjadi kotor dan menyebabkan pendangkalan sungai yang mengakibatkan timbulnya banjir. Besarnya produksi sampah sejalan dengan banyaknya jumlah penduduk. Semakin tinggi laju pertumbuhan penduduk, maka laju produksi sampah juga semakin besar. Pengelolaan sampah tidak bisa hanya dilakukan di hilir saja, akan tetapi juga dimulai dari hulu, yaitu dimulai dari kebiasaan membuang sampah masyarakat. Apabila masyarakat sudah mulai paham tentang betapa pentingnya mengubah kebiasaan dalam membuang sampah, dapat dilanjutkan dengan pembiasaan memilah sampah menjadi sampah organik dan anorganik. Lalu sampah anorganik dapat disetorkan ke bank sampah. Pemilahan dapat dilakukan di rumah sebelum menyetorkan sampah anorganik pada bank sampah. Sampah anorganik yang dapat didaur ulang seperti botol plastik bekas air mineral dapat bernilai ekonomis dengan cara ditabung pada bank sampah. Sementara sampah organik seperti sisa sayuran dan buah dapat diproses lebih lanjut menjadi ekoenzim. Ekoenzim pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Rasukon Pompanyong yang merupakan pendiri Asosiasi Pertanian Organik Thailand. Gagasan proyek ini adalah untuk mengolah enzim dari limbah atau sampah organik yang biasanya kita buang ke dalam tong sampah menjadi pembersih organik atau bahan pembersih rumah tangga. Ekoenzim adalah hasil dari fermentasi limbah dapur organik seperti ampas buah, kulit buah dan sayuran, gula seperti gula coklat, gula merah atau gula tebu, dan air. Warnanya coklat gelap dan memiliki aroma fermentasi asam manis yang kuat. Ekoenzim dapat menjadi cairan multiguna dan aplikasinya meliputi rumah tangga, pertanian, dan juga peternakan. Enzim dari sampah ini adalah salah satu cara manajemen sampah yang memanfaatkan sisa-sisa limbah dapur untuk sesuatu yang sangat bermanfaat. Cairan ini dapat menjadi bahan pembersih rumah maupun sebagai pupuk alami dan pestisida yang efektif. Ekoenzim juga dapat membantu pertumbuhan tanaman organik, membantu ternak tetap sehat, membersihkan saluran, menjernihkan air, mengurangi sampah, dan sebagai sabun pencuci piring. Selanjutnya adalah pembuatan ekoenzim. Bahan yang digunakan dalam pembuatan ekoenzim adalah air, sampah organik seperti buah dan sayur, juga gula aren. Caranya adalah dengan mencampurkan seluruh bahan sesuai dengan perbandingannya dalam wadah tertutup. Kemudian dibiarkan selama 3 bulan. Wadah dibuka setiap hari selama 1 bulan pertama. Pada minggu pertama, campuran bahan ekoenzim dalam wadah bisa diaduk atau ditekan ke bawah agar sampah yang mengapung terendam dengan air sehingga fermentasinya lebih sempurna. Hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan ekoenzim adalah penggunaan wadah yang bermulut lebar dan dari plastik karena dalam proses fermentasi akan terbentuk gas. Hindari penggunaan wadah dari logam karena akan berkarat, juga kaca yang rawan pecah. Untuk ukuran tergantung jumlah bahan yang tersedia. Semua sisa sayuran dan buah-buahan dapat digunakan untuk membuat ekoenzim kecuali yang sudah dimasak atau berjamur dan busuk. Juga keras, mengandung unsur kayu, dan mengandung minyak seperti kelapa dan ampasnya. Ekoenzim tidak akan pernah kadaluarsa, jangan disimpan di kulkas. Tanda ekoenzim berhasil dengan baik adalah warnanya cerah sesuai dengan bahan yang kita gunakan. Namun warna ini akan sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya, tergantung dengan bahan yang kita gunakan. Aromanya sesuai dengan bahan atau tidak berbau busuk, khas aroma asam segar
hasil fermentasi. Terdapat jamur yang berwarna putih, kemudian pH-nya di bawah 4. Kemudian muncul lapisan jamur berwarna dan lapisan seperti jeli pada larutan fermentasi. Hal tersebut merupakan hal yang wajar. Sebagai pupuk tanaman, 30 ml ekoenzim dapat dilarutkan ke dalam 2 liter air. Masukkan campuran larutan air dan ekoenzim ke dalam botol semprot dan semprotkan ke tanah di sekitar tanaman atau langsung ke tanaman kalau tanaman terkontaminasi oleh hama. Sebagai pengusir hama, dapat dengan mencampurkan 15 ml ekoenzim ke dalam setengah liter air. Masukkan campuran larutan air dan ekoenzim ini ke dalam botol semprot dan semprotkan ke area yang kamu target. Dari presentasi yang saya sampaikan, saya berharap masyarakat dapat mengindahkan hal-hal yang terdapat dalam video ini sehingga dapat berguna di masa depan karena kurangnya produksi sampah, khususnya sampah rumah tangga. Sekian presentasi dari saya. Jangan lupa untuk selalu menerapkan 5M, yaitu menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, juga menjauhi kerumunan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.